Selamat malam, salam sejahtera Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa lagi kita pada malam ini dalam Sapaan Malam di edisi 12 November 2020. Dan sebelum kita memulai membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami malam ini boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan di waktu yang sejenak ini. Tolong kami Tuhan, ajari kami dengan Roh Kudus, berikan kami pengertian dari Tuhan, sehingga kami memperoleh pengetahuan, pengertian, dan juga bahkan kerinduan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada malam ini dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam beragama kita biasanya berjumpa dengan berbagai simbol, dengan berbagai tanda-tanda. Ya, khususnya di agama kita sebagai seorang Kristen, tentu kita tidak asing atau familiar dengan berbagai tanda. Salah satunya katakanlah tanda salib. Apa tanda salib? Maknanya bagi kita. Mungkin kita mengenakannya di telinga kita sebagai anting atau kalung atau dengan tanda-tanda lain yang kita kenakan. Artinya, Ibu Bapak Saudara, dengan kita mengenakan tanda salib itu, kita mau bilang bahwa kita ini pengikut Kristus. Kita pengikut Allah yang mati sebagai manusia yang telah mengorbankan dirinya dan telah menyerahkan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tanda salib merupakan bagian yang nyata, dipakai sebagai simbol dulu, simbol ketakutan, tapi sekarang menjadi simbol kemenangan. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara, apakah cukup dengan tanda atau simbol itu? Kita menunjukkan sebagai anak Tuhan yang baik. Kita menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang baik. Apakah cukup dengan salib kita kenakan di berbagai tempat dalam tubuh kita, dalam pakaian kita, lalu mengatakan kita orang Kristen yang baik? Dalam pembacaan kita hari ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaatnya yang di Galatia. Dan simbol sebagai seorang pengikut Tuhan yang dulu dilambangkan dengan bersunat, simbol sebagai seorang yang mengikuti tradisi Yahudi, bagi Paulus itu tidak ada maknanya sama sekali. Dan kenapa juga Paulus bilang seperti itu? Karena ia juga sebelumnya adalah seorang pengikut Yahudi yang sangat setia. Bahkan ia pengikut Yahudi yang begitu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Namun bagi Paulus itu tidak ada artinya. Simbol-simbol yang ada padanya, simbol-simbol yang dikenakan kepadanya, semuanya tidak ada artinya. Kenapa? Karena diperjumpakan dengan karya Kristus. Di dalamnya ada hidup baru.
Ada kehidupan yang tidak sama dengan sebelumnya. Di dalam simbol itulah Paulus mau bilang bahwa tidak semua orang yang memiliki simbol itu ia menunjukkan sebagai seorang pengikut Tuhan yang baik. Mari, saat ini kita mau diajar lagi oleh Paulus tentang kehidupan beragama kita, tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen, seorang percaya. Yang pertama, apa yang menjadi simbol dalam hidup kita? Simbol biasanya menunjukkan sesuatu kepada orang lain, tanda kepada orang lain. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang hidup baru, tanda itu adalah bicara tentang buah. Buah apa yang kita mau tunjukkan? Buah kebaikankah atau buah ketidakbaikan? Tentu ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, setelah itu ia menunjukkan diri sebagai orang yang berubah. Ia menunjukkan buah yang luar biasa, beda dari sebelumnya. Perangai yang kasar, perangai yang pemarah, orang yang sangat membenci, mencurigai pengikut Kristus, orang yang sangat-sangat tidak mau memaafkan, orang yang penuh dengan dendam, penuh dengan nuansa ingin membalaskan sesuatu. Paulus berubah, tapi disitulah Paulus menunjukkan sebagai seorang yang betul-betul telah berjumpa dengan Kristus. Bagaimana dengan kita, ibu bapak? Apa makna perjumpaan dengan Kristus bagi kita? Adakah kemudian kita memiliki buah yang baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama? Yang kedua, ibu bapak, yang juga kita merenungkan adalah mari lewat buah, lewat tanda-tanda yang kita berikan kepada orang lain sekitar kita, sebetulnya siapa yang mau dipermuliakan? Makanya Paulus bilang, ia gak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Artinya Paulus hanya mau hidup mengikuti perintah Tuhan dan ia mau memuliakan nama Tuhan. Kita pun seperti itu. Mari hidup dalam salib Tuhan itu. Nama Tuhan lain dipermuliakan, bukan nama kita, bukan kita sebagai hamba, sebagai alat, tapi Tuhan sebagai sang pemilik hidup kita. Mari milikilah apa yang Tuhan inginkan kita tunjukkan kepada orang lain. Biarlah simbol-simbol keagamaan kita sebagai seorang Kristen itu betul-betul nampak lewat tutur kata kita, lewat pola pikir kita, lewat berbagai hal yang kita tunjukkan dalam pelayanan, dalam persekutuan, dan dalam kesaksian kita. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan yang terbesar dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami telah sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kiranya apa yang kami dengarkan itu tidak berlalu sia-sia. Biarlah simbol-simbol tentang Tuhan yang ada pada kami itu nampak, nyata, lewat tutur kata kami, dalam sikap tikah tanduk kami Tuhan, dalam setiap apa yang kami lakukan, baik di rumah, di lingkungan sekitar, bahkan di gereja Tuhan. Jadikan Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu selalu, lewat segala apa yang kami nyatakan dalam langkah nyata karya layan kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit,
Kami berdoa bagi mereka yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, baik warga jemaat tempatmu Tuhan, Sebaot Bogor, maupun mereka yang ada di luar jemaatmu. Sembuhkan mereka Tuhan, tenangkan mereka, sabarkan mereka. Begitu juga yang sakit lain Tuhan, dirawat di rumah sakit maupun di rumah kediaman masing-masing. Tenangkan mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Yang berduka Tuhan menghiburkan. Dan secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar dari almarhum Bapak Antoni. Sektor pelayanan 14. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Ajari mereka Tuhan maksud-Mu, sehingga mereka dapat terus melanjutkan kehidupan mereka di hari-hari tanpa orang yang mereka kasihi. Begitu juga kami berdoa bagi setiap kami yang mengikuti program ini Tuhan. Engkau juga berkati kami dalam segala langkah juang kami. Tolong kami Tuhan, ajari kami apa yang terbaik yang harus kami buat sebagai anak-anak-Mu. Gereja Tuhan di mana kami ada, berkati Sebaot dalam pelayanan kesaksian dan juga di dalam persekutuan. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa negara kami, sertailah negeri ini Tuhan dengan segala pergumulannya. Terlebih dalam menghadapi pergumulan dalam masa pandemi ini. Begitu juga Tuhan berkati para pemimpin kami, dan bagi kami Tuhan menjadi berkat, damai sejahtera di sekitar kami di mana kami ada. Kami berdoa Bapa untuk istirahat kami malam ini, sertai kami dan jagai kami Tuhan dengan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah, jadilah kehendak-Mu di dalamnya. Berkati mereka yang mengasihi kami, Tuhan berkati juga mereka yang membenci kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam ini. Selamat beristirahat, tetap menjaga kesehatan, tetap optimis dalam hidup ini. Dan tentu dengan berkat yang Tuhan beri, tetaplah kita menjadi berkat untuk sesama. Shalom.